Oke, orang Islam bisa membaca original teks. Sabar. Orang Islam bisa membaca original teks kitabnya. Orang Kristen bisa nggak? Memang tidak bisa kami membaca original teks kami karena itulah keunikan kami. Karena apa? Itu keunikan. Itu keunikan. Bukan. Itu keunikan. Itu puji Tidak Tuhan bisa kami. membaca Karena kitab satu ini, sendiri itu keunikan. Itu bukan Gini, Bang. ketertinggalan. Ini. Itu bukan ketertinggalan. Itu kelebihan. Gini loh, Bang. Tidak bisa membaca panduan hidup kayak gini nah. Ini panduan hidup kita dalam beragama. Tidak bisa kita baca, itu adalah sebuah kelebihan. Bukan kelebihan, tapi Lalu memang apa? Memang udah. Lalu apa? Lalu apa namanya? Kalau kitab sendiri tidak bisa baca original teksnya, itu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan atau kekurangan? Bukan kelebihan dan bukan kekurangan sih, Bang. Memang kami nggak diajarkan untuk mengenal teks aslinya. Bagaimana ceritanya Anda tahu itu betul kalau Anda tidak tahu original teksnya? Saya tanya dulu. Enggak gini, Pak. Bagaimana Anda bisa tahu? Al-Quran itu. Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda artinya itu sudah benar kalau Anda tidak tahu original teksnya? Karena Ini, ada Bang, Kristus. sama seperti Al-Quran. Karena ada Kristus yang melayang-layang, yang masuk keluar masuk yang kalian sebut Roh Kudus. Itu jawab aja kayak gitu. Jawab aja, nggak usah malu-malu. Karena kami ada Kristus yang adalah Roh Kudus yang bolak masuk ke dalam tubuh kami. Kami memiliki Roh Kudus, Islam tidak punya. Bilang aja kayak gitu. Sederhana bukan? Untuk nipu lawan dengan trik-trik kayak gitu. Kalau ada sebuah agama tidak bisa membaca original teks kitabnya, ya itu apa namanya? Seorang pendeta berapi-api di depan mimbar, disuruh baca original teks kitab. Pupu. Lalu bagaimana Anda bisa tahu kalau itu benar? Kalau sebagai tokoh, sebagai pembimbing, sebagai gembala bagi hewan yang ada, tapi dia sendiri tidak bisa original teks, gimana ceritanya coba? Masalah agama itu. Masalah. Makanya kami tertawa kalau ada orang Kristen membahas Islam tapi tidak bisa membaca kitab kami, itu kami katakan orang dungu sedang mendungui orang, sedang membodohi lawannya, temannya. Bagaimana mungkin seorang cuma membaca sampul lalu buka praktek? Sedangkan orang Kristen itu begitu. Mereka membaca seibarat anak TK baca buku kedokteran, sampulnya doang yang dibacanya. Al-Quran. Habis itu dia membahas Islam. Sama seperti kalian membahas kitabnya Yahudi. Tapi kalian tidak mengerti original teks kitabnya Yahudi. Apa yang kalian sampaikan itu? Yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, tidak menjadi Kristen. Kenapa? Karena mereka mengerti kitab Ibrani. Makanya tak jadi Kristen. Orang Kristen semakin menjadi Kristen karena mereka hanya dicekoki, disuapin terjemah yang setiap saat direvisi. Maka jadilah Kristen. Seperti itu, Mbak. Jadi umat Islam itu satu. Rendah serendah-rendahnya umat Islam, mereka bisa baca Quran. Dan setelah mereka bisa baca Quran, mereka bisa baca terjemahan. Itu kelebihannya umat Islam. Orang Kristen bisa baca terjemahan. Bisa nggak baca original teks? Nehi merica ketum berjahe. Nggak bisa orang Kristen itu. Contoh, betapa mudahnya orang Kristen itu dibodohi. Contoh nih sederhana. Betapa mudahnya orang Kristen itu dikibulin oleh kitabnya sendiri. Nih semua yang ada 5.000 yang nonton di sini. Anda buka Bible sekarang, atau Anda buka Google sekarang, Alkitab Sabda, buka di Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Buka. Betapa mudahnya orang-orang Kristen 2000 tahun dibodoh-bodohi sama kitabnya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengerti original teks kitab sendiri. Kayak mana? Coba buka sekarang, Kisah Para Rasul 9:22. Adinda Pera Ista bisa? Bisa, Gurunda. Nah, coba Alkitab Sabda dibuka. Betapa konyolnya agama ini. Konyol sekonyol-konyolnya. KPS 922 ya, Gurunda? Siap. Di Alkitab Sabda supaya kita lihat original teksnya. Inilah kelemahan kalian. Tapi kalau di Islam, kasih terjemahan. Orang yang tidak ngerti terjemahan dikasih terjemahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang yang tidak ngerti original teks, tidak ngerti paham, kasih terjemahan. Ketika dia ada terjemahan situ keliru, melenceng dari akidahnya, pasti mereka mengatakan, saya tidak mengerti bahasa Arab, saya tidak bisa baca kemudian mengerti huruf per huruf, tapi saya rasa ini keliru. Panggil Ustadz saya, pasti salah. Begitu dipanggil, betul, salah. Tapi kalau orang Kristen yang kayak gini-gini, justru umat Islam yang ngajarin. Coba. Ini teman-teman sekalian yang punya rezeki berlimpah, tolong bantu Dinda Kores ya. Beliau
alat-alatnya kemarin itu kena banjir, ya, sehingga gini dia, YouTube-nya juga tidak aktif karena laptopnya juga lagi gangguan. Nah, coba dilihat, silakan. Nah, tuh. Nah, coba kata Yesus ini, kata Yesus. Ya, Nah, Saulus makin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus. Nah, ini ada kata Yesus dulu ya. Ada kata Yesus, adalah Mesias. Nah, Ketik Yesus adalah Mesias, ya, Mesias. coba Yesus. Ada nggak Yesus? Nah, Ada nggak ternyata Yesus? di sini Houtos Gurunda, bukan Yesus dalam bahasa Yunani. Wah, Gurunda ini udah cocok jadi guru Yunani. Coba lihat. Ini kalian dibodohi kan sama kitab kalian? Mana ada kata Yesus di situ? Tapi Lembaga Penyesat Indonesia menyelipkan nama Yesus di situ. Nah, kalau tidak ada kata Yesusnya, maka yang Mesias di situ adalah siapa? Siapa yang Mesias? Ya yang ngomong ini lah Gurunda. Iya, Paulus. Ini, iya.